pasangan lebih percaya sama ortu dibanding sama kita sebagai pasangannya, wajar tidak sih? Berat nih jawab begini nih sebenarnya nih. Karena gini loh, lu baru sama pasangan lu itu berapa tahun? Ya mungkin 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun lah, 15 tahun deh gitu loh. Tapi dia sama orang tua dia udah mungkin 25 tahun, 30 tahun, kita umur-umur sedang nikah gitu kan, 25 tahun, 30 tahun gitu kan. Jadi kalau misalkan sampai memang dia lebih bisa percaya orang tuanya dibandingkan lu, ditanya wajar nggak sih? Wajar. Jawabannya wajar kalau kita lihat dari sisi itu ya, dari sisi waktu, dari kuantitas waktu gitu loh. Tapi kalau misalkan bikin si pasangan lu ini, si cowok ini hanya mempercayai orang tuanya dan tidak mempercayai lu, dalam tanda kutip tidak terbuka sama lu, apa-apa cuma terbuka sama emaknya doang, apa-apa cuma terbuka sama bapaknya doang, lu tuh bener-bener nggak diceritain apapun deh sama Nggak ada perubahan ya? iya, maksudnya tetap itu terus yang di iniin itu. Saya aku cuman percaya sama mamaku, aku nggak percaya sama kamu, aku nggak terbuka sama kamu, aku cuma terbuka sama mamaku. Itu baru problem. Menurut gua itu baru masalah gitu ya. Kalau misalnya memang seorang anak percaya sama orang tuanya, wajar nggak? Wajar kok. Seorang anak terbuka sama orang tuanya, wajar nggak? Wajar. Tapi kita harus lihat dulu orang tua kita gimana statusnya sama pasangan kita. Kalau dengan keterbukaan kita sama orang tua kita, akhirnya orang tua kita itu jadi dalam tanda kutip benciin pasangan kita, menurut Intervensi gua hubungan. menurut gue itu keterbukaan yang tidak bijak deh gitu loh maksudnya. Karena lu gini loh, yang nikah kan elu ya sama pasangan elu nih, bukannya elu sama mertua lu kan, atau elu sama apa pasangan lu sama mama lu kan, bukan itu kan. Tapi kan yang nikah nih kalian, maka yang cocok itu udah pasti kalian sebagai pasangan. Kalau misalnya memang mamanya dia nggak cocok sama lu gimana? Wajar nggak? Wajar. Pernah dating kan sama mamanya? Nggak pernah kan? Wajar dong kalau misalnya jadinya nggak terlalu cocok atau ada hal-hal yang memang tidak tidak sesuai gitu loh. Kecuali lu kurang ajar ya. Kalau lu kurang ajar berarti bentak-bentak mamanya, ya lu salah. Dari teropong manapun lu salah. Kalau lu nadanya tinggi, bentak-bentak, ngomongnya kurang ajar gitu ya sama mamanya dia, lu dari teropong manapun nggak bisa dibenarkan karena lu kurang ajar sama orang tua. Tapi kalau misalnya masalah preferensi, masalah selera, masalah kayak gue tuh sukanya begini tapi mamanya sukanya begini, mamanya bla 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 bla, lu cari jalan keluarnya sama pasangan lu. Mungkin bisa pindah tempat tinggal, atau mungkin bisa dianya mengkomunikasikan sama mamanya jadi kuali, yang gue sering kali bilang kalau misalkan ya memang ini rumah tangganya kalian gitu loh. Jadi biarlah kalian yang mengatur rumah tangga kalian yang ada di dalamnya. Tapi kan di sini kan problemnya si cowok mungkin lebih sering ngomong ke mamanya dibanding ke lu kan. Itu bisa jadi problem sih buat gua, dan itu nggak wajar sebenarnya. Karena balik lagi, di hubungan rumah tangga itu, di hubungan pernikahan itu membutuhkan yang namanya keterbukaan, kepercayaan gitu loh. Jadi kalau misalkan memang lu nggak bisa terbuka, pasti karena lu nggak percaya. Kalau lu percaya, harusnya lu bisa terbuka. Percaya kalau lu nggak akan dijudge. Percaya kalau lu nggak akan disalah-salahin. Oleh karena itu kita baru bisa nyaman dan merasa aman untuk terbuka sama seseorang. Betul gak? Gitu loh. Kalau misalkan selama ini lu cuma bisa terbuka sama mama lu doang, berarti lu hanya merasa aman dan nyaman di mamanya itu doang. Dia nggak merasa nyaman di lu gitu loh. Berarti harus ada sesuatu yang diubah, diperbaiki, dan diintrospeksi diri. Elunya gimana ke dia? Apakah setiap kali si cowok ini mau bercerita sama elunya langsung mencak-mencak, nuduh, nuntut, ngomel, atau apa gitu loh. Itu banyak faktor sekali gitu loh. Tapi apakah berarti kalau misalkan seorang anak ini kayak aku misalnya nih udah terbuka sama kamu, berarti aku nggak boleh terbuka sama mama aku? Nggak begitu gitu loh. Karena ketika gua sebagai seorang lelaki menikah, status gua bertambah menjadi seorang suami dari cewek ini. Tapi gua nggak menghilangkan status seorang anak dari mama gua.
Tapi yang harus diperhatikan adalah gua secara keseluruhan tidak lagi tergantung dengan mama gua. Tergantung secara emosional, secara spiritual, secara pemikiran, secara pengambilan keputusan. Gua tidak lagi dikontrol oleh mama gua. Gua yang mengontrol bersama pasangan gua. Itu yang harus diperhatikan. Mama gua boleh nggak kasih gua masukan? Boleh. Tetapi hasilnya gimana, keputusannya gimana, gua olah lagi. Gitu loh. Jadi mama gua kasih pemikiran bahan mentah, gua yang proses jadi bahan jadi. Dan itu sepenuhnya keputusannya ada di tangan gua. Jadi kalau misalkan hari ini kalian punya pasangan yang dekat sama mamanya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Asal bukan dekat sama mamanya bersekongkol menghancurkan kalian. Jangan begitu ya, gitu. Kita masih sinetron banget gitu kan. Jangan begitu gitu. Tapi kalau misalnya memang ada seorang lelaki yang dekat sama mamanya, kalian tuh harusnya bersyukur loh. Maksudnya harusnya tuh seneng gitu loh. Karena kalau misalnya dia bisa sayang mamanya, dia bisa memperlakukan mamanya ini seorang wanita dengan baik, harusnya dia bisa memperlakukan kalian dengan baik. Itu idealnya. Tapi fakta di lapangan berbicara berbeda. Rata-rata lelaki ini hanya sayang sama mamanya, sama istrinya nggak sayang. Hanya tunduk kepada mamanya, istrinya nggak sayang, nggak tunduk gitu loh. Maksudnya hanya mau denger mamanya, sama istrinya nggak mau denger. Ini yang error ada di otak laki-lakinya. Karena mungkin terdoktrin nikah itu ya lu cuma buat punya anak aja. Jangan ambil pusing istrinya siapa, yang penting lu punya keturunan. Intinya begitu, kasih cucu buat mama, misalkan seperti itu gitu loh. Orang tua mah kagak ada bekasnya kan gitu kan, orang dulu zaman gitu kan bilang kan, mantan ada pacar ada mantan, istri bisa mantan, tapi yang namanya orang tua sama anak mah nggak ada mantan. Nah itu kan menurut gue ini yang harus diberikan pengertian adalah orang tuanya, karena seringkali orang tua itu tidak bisa menerima bahwa anaknya sekarang sudah berumah tangga, sudah punya keluarga sendiri, sudah punya negara sendiri. Negara sendiri berarti punya undang-undang sendiri yang tidak boleh diikut campurin sama negara manapun. Itu yang banyak orang lain tidak mengerti. Orang tua kita rata-rata tidak mengerti. Dia pikir ini kan tetap anak gua, makanya gue yang kontrol. Makanya terjadilah proses pertarungan sengit antara mertua dan menantu berabad-abad lamanya. Karena si lelaki tidak menjadi kuali yang baik buat istrinya dan mamanya, si minyak dan si api. Ini gue bahas banyak loh di buku gue gitu lah. Udah sering banget gue bahas ini di Instagram juga, gue sering banget bahas. Jadi ditanya wajar nggak? Wajar kalau misalnya dilihat dari kuantitas ya, dari umur lamanya wajar lah, orang anak terbuka sama orang tuanya wajar, tapi dia juga harus terbuka sama kalian karena kalian itu adalah pasangannya, kalian itu adalah istrinya, dan kalian membentuk sebuah rumah tangga, membentuk sebuah keluarga. Tanpa keterbukaan maka nggak ada yang namanya rumah tangga yang harmonis, itu yang dibentuk dengan unsur kepercayaan gitu loh, jadinya saling sayang. Itu nggak ada karena lu nggak ada komunikasinya, karena lu nggak bisa terbuka. Lu juga nggak tahu apa yang dirasain pasangan lu juga nggak tahu apa yang dirasain sama lu, dan nggak peduli. Terus kalian ngapain, main gaple? Nggak jelas banget gitu loh, nikahnya nggak jelas gitu. Itu aja sih jawaban dari aku. Cukup jelas kayaknya, udah terlalu jelas malah. Oke, kita jumpa lagi di pertanyaan berikutnya. Bye bye.